Selamat pagi, saudara sekalian. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini di pagi ini dalam keadaan selamat, sehat, tidak kurang satu apapun. Pagi ini kita telah memenangkan suatu pertandingan untuk mematikan kedagingan kita, di mana kita tiba di sini melawan kedagingan kita yang mau santai di rumah dengan cuaca yang dingin. Maunya kita tinggal di rumah, tidur dengan selimut. Tapi kita dengan kekuatan Roh Kudus, bersama Roh Kudus kita mampu mengalahkan itu semua. Alkitab berkata, oleh Roh Kudus kita mematikan kedagingan kita. Oleh Roh Kudus, semuanya oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, saudara. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami datang lagi hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari-hari yang kemarin Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengizinkan kami untuk melalui pencobaan-pencobaan yang Engkau izinkan untuk kami hadapi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk melewati itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, ampuni juga kesalahan kami, pelanggaran kami, dosa-dosa kami Tuhan yang sudah kami lakukan sampai saat ini Tuhan. Yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah kami terus lagi di hadapan-Mu Tuhan, layak menerima kasih anugerah-Mu Tuhan. Bapa, pagi ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan di tempat ini untuk memenuhi kami semua. Sehingga kami takluk akan kuasa-Mu Tuhan. Kami fokus akan ibadah ini Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari segala pikiran-pikiran yang menerawang, pikiran-pikiran yang menjauh dari ibadah ini Tuhan. Biarlah kami, roh kami menyala-nyala Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang mau memberitakan firman-Mu Tuhan, yaitu Bapa Gembala sidang kami, yaitu Bapa Silas Bela Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia damai sejahtera-Mu Tuhan. Kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Tutur katanya semua berasal daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang diucapkannya Tuhan ditaburkan kepada kami, tertanam dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk WL, pemain musik, pendoa, multimedia Tuhan, penari-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya boleh undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami yakin, kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat hati kita, kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
Sungguh baik Tuhan. Thank you Lord. Mari naikkan syukur kepada Yesus Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan, tetapi karena Roh-Nya yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya. Kami bangga padamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus Tuhan. Sembah tinggikan nama Yesus. Agungkan namanya. Bapa yang baik Tuhan, Allah yang kudus, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu.
langkah dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan
Kami bersyukur karena kami bertemu dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami telah menemukan jalan yang tepat Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami pun berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh salami kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara percaya bahwa hari ini kita dipilih Tuhan, amin. Kita dipilih Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati umat Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Yes. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Saudara percaya bahwa Yesus Tuhan kita baik? Amin. Kasih 2 jempol, katakan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, saudara. Dia Allah yang hebat. Mari umat Tuhan, tepuk tangan bagi Yesus. Katakan sama-sama. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib.
Yesus Tuhanku ajaib, yes, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, sekali lagi katakan Yesus. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Come on. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memilih umatnya untuk proyek keselamatan yang sangat luar biasa. Amin. Membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Nah, hari ini Tuhan panggil kita untuk masuk dalam penuaian akhir zaman. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Yes. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Bilang buat kiri kanan saudara. Amin. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Lebih lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Haleluya. Sebentar, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Coba angkat kedua tangan kita sama-sama. Lambaikan bagi Yesus. Come on. Ikutin saya saudara. Oh giranglah. Oh giranglah. Amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Lagi saudara, lebih dahsyat suaranya. Oh cinta pada saya. Oh come on.
pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Berikan kemuliaan bagi Yesus yang paling dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari angkat tangan kita. Oh giranglah. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh giranglah. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Amin. Hari ini kalau kita bersuka cita, yang sakit jantung sembuh saudara. Asam urat sembuh. Rematik sembuh. Kanker sembuh. Kantong kering sembuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan untuk persembahan gedung. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Menabur Tuhan. Kami ingin memiliki gedung yang tetap yang menjadi milik GBI Visi Pemulihan. Maka Tuhan, apa yang kami berikan ini Tuhan, Tuhan berkati. Kami berdoa buat umat-Mu yang sudah menabur. Bahkan belum sempat untuk menabur hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Amin. Siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan nuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ini doa kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau kemenanganku. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, padamu
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Imma pampana makata kuntarmna rino pampario sama rasulatna ello pampana makata karana mama. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus Tuhan kami. Beribu laksana dekat di surga bersama dengan kami umat-Mu dalam memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Engkau sudah melembutkan hati kami. Engkau sudah bebaskan roh dan jiwa kami mulai puji-pujian penyembahan ini. Sekarang kami mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus menyambut kebenaran firman-Mu, memberikan kami iman mengalahkan dunia ini. So itu kami mohon Engkau sendiri menolong kami. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu, terus mengurapi kami semua yang Kau himpunkan hari kebaktian ini. Urapi kami Roh Kudus, Roh Kudus memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Firman pada kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Dan semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kaki tangannya, semua roh kutuk, sakit, penyakit, dan semua roh penghalang perintah yang mengganggu kami kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari ini lenyap dari kebaktian ini. Api Roh Kudus membakar, menghancurkan, menghanguskan semua itu, hangus lenyap dari kami semua. Sehingga kami hanya dengan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Tuhan tutup bungkus kami semua oleh darah Yesus Kristus. Kirimkan malaikat-Mu Bapa memenuhi gedung ini, melindungi sehingga berkat rohani turun ke atas kami semuanya. Dan hamba mohon padamu Tuhanku Yesus, curahkan seluruh berkat rohani surga turun ke atas kami semua. Kami penuh dengan semua berkat rohani surga dalam nama Yesus Kristus. Ini membantu pembalas katakan Tuhan, urapi Tuhan akan kami semua sehingga Roh Kudus memimpin kami semua menerima berkat rohani penuh. Tuhan, urapi juga hamba-Mu ini yang Kau pakai sebagai alat-Mu. Urapi dia dengan Roh Kudus yang terpesan, yang terbatas. Roh Kudus maka dia melayani. Dan pelayanan roh dan kuasa Elia bagi kemuliaan nama Kristus. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kami semua mendengar firman-Mu. Roh Kudus karuniakan pada kami semua roh hikmat, pengertian, pengetahuan-Mu. Mengerti seluruh firman-Mu. Tertulis, tertanam, termeterai dalam hati kami semuanya. Kami dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih pelayanan ini. Ambil alih Roh Kudus sepenuhnya. Sembunyikan hamba di belakang-Mu supaya Engkau Yesus nampak melalui kami. Engkau segala-galanya kami. Kami hanya menerima berkat rohani padamu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Silakan duduk. Tuhan maha baik. Saya bersyukur melihat anak kecil tadi sini menari-nari. Luar biasa. Ya.
Ya, anak kecil saja sudah dipakai itu untuk memuji Tuhan. Ya, maka kita juga harus selalu memuji Tuhan. Dunia penuh dengan segala tantangan. Kalau saya perhatikan ya, dan memang Roh Kudus beritahukan pada saya bahwa engkau akan menghadapi tantangan demi tantangan. Dan ini tantangan ini di luar daripada pemikiran manusia. Jadi di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan bilang kepada saya, hanya Roh Kudusku yang sanggup membuat engkau menang. Ya, saya sudah sampaikan ke Pak Sesunto itu ya. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kemenangan. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan hanya Yesus. Hanya Roh Kudus yang akan menolong kita menghadapi dunia ini. Walaupun dunia resesi, kita pasti resepsi. Amin. Jangan perhatikan situasi kondisi kita. Peperangan di mana-mana ya. Bahkan Presiden Rusia mengatakan kami keluar dari persetujuan nuklir. Artinya apa? Dia mau bikin nuklir sebanyak-banyaknya. Nah berarti Amerika juga mau bikin nuklir sebanyak-banyaknya. Wah kalau semua nuklir berarti habislah dunia ini. Tapi Tuhan bilang kepada saya apa? Kamu jangan takut. Orang dunia takut. Tapi kamu umat Tuhan akan aku pelihara. Amin. Walau 1.000 orang lemah di sisiku. 10.000 sebelah kananku. Itu tidak akan menimpa aku. Amin. Mazmur 91. Ya. Ayat yang ke-7. Tolong tayangkan. Supaya jangan kita takut. Ya. Sekarang. Ya silakan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, Amin. tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tidak akan menimpa engkau. Amin. Kenapa? Orang fasik yang akan dihajar Tuhan. Ayat 8. Orang fasik yang akan dihajar Tuhan. Tapi umat Tuhan terpelihara. Ayat 8 silakan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik yang akan dibalas sama Tuhan. Kita umat Tuhan terpelihara. Amin. Kita itu biji matanya Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Allah itu kasih. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Dia memakukan semua kutuk dosa kita. Kutuk Adam dan Hawa. Kutuk turunan, kutuk penyakit. Kutuk segala macam. Kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan. Semua dia paku di atas kayu salib. Lalu ditunjukkan kepadanya. Sudah selesai. Finish. Sudah selesai. Kamu tidak usah tanggung lagi. Yesus tanggung semuanya. Amin. Yesus menanggung semuanya. Maka kita inilah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita dibenarkan karena Yesus. Yesus sudah tanggung semua. Bapak bilang kamu sudah benar. Yesus yang tanggung semua. Kamu sudah beres. Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah dilupakan. Tuhan Yesus yang tanggung semua. Kamu sudah bebas dari semua itu. Kamu sudah merdeka. Amin. Kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ciptaan baru dalam Kristus. Ya, Tuhan Maha baik. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini ciptaan baru dalam Kristus. Amin. Diciptakan baru 100%. Benar-benar baru. Yang lama sudah berlalu. Masa yang lalu kita sudah tidak ada lagi. Amin. Jangan ingat masa lalumu. Jangan. It's all over. Sudah lewat itu. Ya. Pandang ke depan. Kita berlomba perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju pada Kristus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan memimpin iman kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Silakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita wajib berlomba, perlombaan iman. Ya, mata tertuju pada Kristus. Ayat yang kedua, mata kita tertuju pada Kristus. Ya, silakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pandang pada Yesus. Amin. Dia menuntun kita iman dan yang menyempurnakan iman kita. Hanya Yesus.
katakan Yesus. Amin. Apapun masalahmu, katakan Yesus, tolong saya. Amin. Kenapa? Yesus artinya apa? Juru selamat. Kalau kita sebut Yesus berarti selamat pengan. Selamat kamu. Amin. Jangan takut. Dunia resesi, engkau resepsi. Berkat Tuhan jadikan kita apa? Kaya. Susah payah bagaimana? Iya. Jadi jangan berharap pada dunia. Berharap pada Yesus. Ya. Yesus yang kaya raya datang ke dunia menjadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi apa? Kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Luar biasa loh. Semua itu pengorbanan Yesus. Yesus kaya raya, dia ciptakan langit dan bumi. Dia mau datang ke dunia jadi miskin. Ya, lahir di palungan yang sangat miskin. Ya, sampai dibikin miskin, dipaku di atas kayu salib. Itu bajunya dicopot semua, telanjang bulat. Jadi waktu Yesus disalib itu telanjang bulat. Dia jadikan miskin sekali. Untuk apa? Supaya kita yang miskin jadi kaya. Ayo baca. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Ya. sekalipun Ia kaya, Ya. supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya. Yesus kaya raya datang ke dunia menjadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi apa? Kaya, bahkan hidup berkelimpahan. Ya, Yohanes 10 ayat 10b. Hidup berkelimpahan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala apa? Kelimpahan, bukan kekurangan. Ya. Kelimpahan. Siapa yang bikin kita hidup berkelimpahan? Hanya Roh Kudus. Mazmur 23 ayat 5. Hanya Roh Kudus yang bisa bikin kita hidup berkelimpahan. Silakan baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Terus? Pialaku penuh melimpah. Pialaku apa? Penuh melimpah. Tuh, penuh melimpah ya, bukan kekurangan, melimpah. Roh Kudus membuat kita jadi manusia lain, berhasil. Apa saja kita perbuat pasti berhasil. Anda kalau punya bisnis atau pekerjaan dibilang aku diberkati, aku berhasil. Amin. Itu nubuatan. Nubuatan itu firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan pasti berhasil. Ya. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Coba lihat orang yang diurapi Roh Kudus, diubah Roh Kudus jadi manusia lain, berhasil. Silakan baca. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Manusia lain. Terus? Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Apa saja kamu lakukan pasti berhasil. Amin. Karena kau diurapi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Roh Kudus itu jaminan. 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus adalah jaminan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan semua yang Allah sediakan bagi kita. Baik di bumi maupun di surga. Amin. Jaminannya Roh Kudus. Ya. Kita bersyukur kita ini umat yang diurapi Roh Kudus. Terus menerus. Harus terus menerus diurapi Roh Kudus. Supaya kita segambar dengan halik Yesus Tuhan kita. Amin. Harus segambar dengan Yesus. Ya, terus menerus dibaharui Roh Kudus. Maka saya mohon rajin datang ibadah. Setiap ibadah kita selalu ada urapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memulihkan tubuh roh kita sempurna. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan tubuh roh kita sempurna. Ya, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita sudah manusia baru tapi terus menerus dibaharui Roh Kudus supaya kita segambar dengan siapa? Halik Yesus Kristus. Kita segambar dengan Yesus. Kita sempurna. Amin. Hanya Yesus, Roh Kudus bisa menyempurnakan kita. Roh jiwa tubuh kita disempurnakan sempurna. 1 Tesalonika 5
ayat 23. Hanya Roh Kudus yang membuat kita jadi sempurna. Roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai Yesus datang mengangkat kita. Amin. Kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Ya, itu namanya rapture, pengangkatan. Ya. Makanya kita harus dipulihkan, roh, jiwa, tubuh kita dipulihkan dulu oleh Roh Kudus supaya roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga, kita langsung diangkat. Kenapa? Kita diubah Roh Kudus jadi manusia yang tubuh kemuliaan, tubuhnya Tuhan Yesus. Kita akan diangkat. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat itu, bukan manusia. Ya, tahun 69 tahun beri kepada saya visi ini. Ya. Waktu itu saya sedang berdoa, kami berdoa karena kami hamba Tuhan mengadakan KKR di Lembang ya. Kami berdoa apa yang harus kami lakukan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Tiba-tiba waktu saya tidur Tuhan kasih saya penglihatan yang jelas sekali. Ya, saya ada di suatu lembah. Tiba turunlah kabut pekat sekali. Saya takut, saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Tiba-tiba suara dari kabut mengatakan, jangan takut, akulah Roh Kudus Allahmu. Aku akan memakai engkau untuk mempersiapkan umatku, memulihkan umatku melalui Roh Kudus. Roh Kudusku akan memulihkan umatku, siap untuk aku angkat. Saya hanya teriak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bicara soal kesembuhan, pelepasan, mukjizat. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Langsung saya bertelut di bawah. Tuhan, aku adalah hamba, pakai hamba. Dan benar aja, Tuhan itu maha baik loh. Dia menyempurnakan rencananya bagi kita. Bukan hanya Indonesia. Ada seorang ibu, orang Toraja ya. Istri jenderal. Dia bilang pada saya, Pak Silas harus melayani orang Toraja. Bapak kan orang Toraja. Bapak enggak usah lagi yang layani dulu. Saya bilang, Tuhan mengutus saya bukan Tuhan untuk orang Toraja. Tuhan mengutus saya untuk semua manusia. Amin. Untuk semua manusia. Dia diam. Kita enggak boleh egois. Pokoknya Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Menyelamatkan manusia. Amin. Demikian Allah mengasihi isi dunia. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Supaya manusia percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk seluruh dunia. Maka saya bersyukur. Sudah saya diurapi Roh Kudus, saya berdoa Tuhan sempurnakan rencana hamba. Lalu Tuhan kasih saya itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah ini ayat ini yang saya pegang dulu. Nah saya bersyukur. Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa kata Tuhan Yesus? Silakan baca semua. Ini tugas kita semua, bukan hanya saya. Silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu berikan kuasa untuk jadi saksi Tuhan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke apa? Seluruh bumi. Amin. Ini tugas kita semua, bukan untuk saya saja. Ya. Saya bilang Tuhan, terima kasih engkau mengurapi hamba dengan Roh Kudus. Hamba serahkan di padamu. Dan benar, Tuhan bukakan saya melayani ke seluruh pulau di Indonesia ini. Kalimantan, Sumatera, ya semua saya layani. Dan hanya semua orang diurapi Roh Kudus. Ya, orang Dayak itu sampai mereka bertobat karena nama Yesus. Nama Yesus ya. Saya bersyukur. Saya bilang Tuhan terima kasih. Engkau baik kepada semua bangsa dan suku bangsa. Lalu Tuhan utus saya ke Eropa. Ke Belanda, kemudian ke Jerman. Tuhan utus saya ke Australia, New Zealand. Tuhan utus saya ke Amerika. Ya. Tuhan utus saya ke Kanada. Wah semua ini. Saya bilang Tuhan semua ini karena kasih karunia. Bukan Roh Kudus. Amin. Bukan kita itu Roh Kudus. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda harus penuh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ada rencana Tuhan bagi kita. Tuhan mau laksanakan rencananya melalui Roh Kudus. Amin. Seperti Abraham. Abraham itu bapak orang yang percaya. Iman Abraham itu hanya iman firman Tuhan.
Kita punya iman firman Tuhan, bukan iman pendeta, iman firman Tuhan. Mari kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 24. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 24. Silakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Amin. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Bukan untuk Abraham saja, untuk kita semua. Amin. Kita juga diberkati seperti Abraham. Ya. Waktu malam hari Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, kamu lihat ke atas. Tuhan bilang, apa yang kamu lihat Abraham? Dia bilang, saya lihat banyak sekali bintang, banyak sekali bintang. Tuhan bilang, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu firman Tuhan. Nah itu Abraham pegang itu, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Bayangkan, walaupun Abraham saat itu sudah tua, tapi belum punya anak, tapi itu demikian nanti banyaknya keturunanmu. Abraham pegang firman Tuhan, walaupun umurnya sudah tua, Sarah juga sudah tua. Nggak mungkin punya anak. Tapi Abraham pegang firman Tuhan. Keturunan saya seperti bintang di langit. Nah Abraham pegang terus. Sampai umur 90 tahun. Belum punya anak. Sampai 97 tahun belum punya anak. Sarah juga sudah hampir 90 tahun. Nggak punya anak. Ya, sudah mati. Nggak bisa punya anak lagi. Menurut ukuran manusia. Tapi apa? Abraham tetap pegang firman Tuhan. Menurut dokter nggak mungkin, tapi Tuhan bilang demikian nanti banyak anak keturunan. Itu Abraham pegang terus itu. Semua orang mengejek Abraham. Ini orang tua ini ngomong soal cucu katanya seperti bintang di langit. Ya, mana kamu sudah tua bangka begini. Tapi semakin Abraham berpegang firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Itu Abraham pegang. Dan apa yang terjadi pada saat umurnya Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun. Tidak mungkin punya anak. Tiba-tiba lahir Ishak. Lahir Ishak. Wah semua orang heran. Nah itulah iman Abraham. Allah sanggup. My Lord is able. Allah sanggup. Amin. Allah sanggup. Makanya jangan kita beriman dengan otak manusia. Iman kita iman firman Tuhan. Ya. Walaupun orang bilang tidak mungkin ada jalan. Allah sanggup. Amin. Tetap pegang firman Tuhan. Semua pasti terjadi. Ya, ayat 18, ulang ayat 18 tadi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman Abraham, iman firman Tuhan. Demikian nanti banyak anak keturunan. Itu iman firman Tuhan. Iman itu dari firman, bukan di perasaan. Jangan bilang, saya beriman apa? Kalau Anda nggak pernah dengar firman, nggak pernah merenungkan firman, Anda bisa punya iman. Iman itu dari firman. Roma 10 ayat 17. Iman itu dari firman. Maka saya mohon kalian renungkan firman Tuhan. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat loh. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan akan menghakimi kita apakah kita punya firman atau tidak. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, iman timbul dari firman Tuhan. Maka kalian kalau mau diberkati Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam, pasti engkau berhasil, beruntung. Amin. Engkau pasti berhasil. Ya. Waktu Yosua mau merebut tanah Kanaan.
Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan. Tuhan janjikan. Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, kalau engkau mau merebut tanah Kanaan, engkau harus renungkan firman-Ku siang malam. Supaya engkau berhasil, engkau beruntung merebut tanah Kanaan. Tuhan hanya bilang, renungkan firman-Ku siang malam. Maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman, tolong dengar. Tolong dengar ini. Malas dengar firman, bagaimana Tuhan mau tolong engkau? Ya, silakan baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, amin. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Kalau engkau renungkan firman Tuhan siang malam, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan firman Tuhan. Tetap berjalan sesuai firman, berkatakan turun padamu, engkau akan beruntung, engkau berhasil. Ya. Jadi ini semua itu firman, 100% firman. Iman Abraham itu iman firman. Mujizat terjadi, miracle terjadi karena Abraham beriman sesuai dengan firman Tuhan. Tolong dengar jemaat Tuhan ya. Jangan hanya mau diurapi Roh Kudus tapi malas baca firman. Tetap membaca firman. Renungkan firman Tuhan siang malam. Engkau pasti berhasil. Ya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Raja Daud dia berhasil karena dia renungkan firman Tuhan. Silakan baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Amin. yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya apa? Berhasil. Tidak layu daunnya. Apa artinya tidak layu daunnya? Artinya bukaannya kece terus. Amin. Itu renungkan firman Tuhan. Engkau pasti berhasil. Tolong dengarkan ini. Ini syarat. Ini hukumnya firman Tuhan. Maka saya mohon supaya kalian merenungkan firman Tuhan. Sampai Yosua bisa merebut tanah Kanaan. Walaupun tanah Kanaan itu dihuni oleh orang yang tinggi besar. Bani Enak, raksasa-raksasa. Ya, tapi Yosua bisa menaklukkan. Kenapa? Firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ditaklukkan semua raksasa itu. Benteng Yeriko yang tebal sekali. Bisa roboh karena Yosua itu. Waktu saya ke Israel dulu ya. Saya lihat itu bekas penggalian benteng Yeriko. Itu tebal itu. Tebal itu benteng Yeriko. 2 kereta bisa jalan di situ. Kok bisa roboh? Itu kuasa Tuhan. Yosua hanya mengelilingi. Ya, 13 kali dia kelilingi, tiba-tiba roboh. Joshua fit the battle of Jericho. And the walls come tumbling down to roboh itu. Ya, saya bilang dahsyatnya Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, musuh apapun, tantangan apapun pasti selesai. Amin. Itu, saya melihat sendiri penggaliannya itu. Saya bilang engkau dahsyat Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Ya, hanya pegang firman Tuhan. Teruskan ayat 19 tadi. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah tertutup. Ya. Terus sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang janjikan. Amin. Kalau Allah berjanji kepada kita pasti dilaksanakan. Amin. Bukan berlambat, sempurna segera. Kalau Tuhan berjanji pada kita bukan berlambat-lambat, segera akan menolong kita. Silakan baca Roma 9 ayat 28. Tuhan pasti menolong kita, bukan berlambat, segera. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Sempurna dan apa? Segera. Semua janji Tuhan laksanakan sempurna segera.
di atas muka bumi. Jangan bilang, kau Tuhan kau berlambat-lambat menolong saya. Imanmu yang mengatakan berlambat. Saya pegang, pokoknya Tuhan menolong saya sempurna segera. Amin. Bisnisku berhasil sempurna segera. Ya. Walaupun mengatakan, wah suasana sekarang ini resesi. No, resesi menurut manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Resepsi bagi kamu. Amin. Itu dia. Pegang firman. Dunia resesi engkau resepsi. Semua itu janji Tuhan. Amin. Dalam doa pun, kalau kita berdoa itu jangan bilang, kenapa kok doa saya kok terlambat. Tuhan kalau menjawab doa kita sempurna segera. Silakan baca. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Kalau kita berdoa, Tuhan jawab kita segera. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuh. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan hanya lihat iman kita. Iman kita iman apa? Iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia. Ya. Tuhan tuh segera mau jawab kita loh. Cuma apakah kita punya iman Roh Kudus? Kalau iman kita iman hikmat manusia enggak akan dijawab. Tapi kalau iman kita iman Roh Kudus pasti dijawab. Tokcer sempurna dan segera. Amin. Makanya Paulus mengajar kita supaya kita punya iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia. Ya, ini Paulus, imannya Paulus. Iman kita harus begitu. 1 Korintus 2 ayat 4. Apa kata Paulus? 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ya. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Paulus, semua pengajaranku saya tidak lakukan dengan kata-kata hikmat manusia, meyakinkan. Ya. Otak manusia meyakinkan. Ya. 1 sama dengan 2, bukan. 5 ketol roti 2 ekor ikan mengenyangkan 1 orang Manado, bukan itu. Iman saya itu iman mukjizat. 5 ketol roti 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang lebih, sisa 12 bakul penuh. Amin. Itu iman Roh Kudus. Maka ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan iman hikmat manusia, otak manusia. Tapi iman Roh Kudus, iman kekuatan Allah. Amin. Itu iman. Kita punya iman Roh Kudus. Rajin diurapi Roh Kudus. Engkau punya iman Roh Kudus. Iman mukjizat. Ya. Iman mukjizat itu belum kelihatan. Ayat 9. Belum kelihatan. Ini iman Roh Kudus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bayangkan tuh. Mata belum lihat, telinga belum dengar, tapi Roh Kudus bilang sudah ada. Ayat 10. Roh Kudus bilang apa? Sudah ada. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu iman Roh Kudus. Mata belum lihat, telinga belum dengar, belum hati. Tapi Roh Kudus bilang sudah ada. Amin. Saya sudah berhasil. Saya sudah hoki. Saya sudah untung. Amin. Saya sudah sembuh. Perkatakan kata-kata iman itu pasti jadi. Apa yang kau katakan jadi. Tapi yang kau harus diurapi Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, apa yang kita katakan terjadi. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Apa kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Waktu Yesus bangkit dari kematian. Yesus menjumpai murid-muridnya. Yesus tiap Roh Kudus pada muridnya. Terima Roh Kudus. Ayat 22 silakan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus sebut Roh Kudus kepada muridnya. Terima Roh Kudus. Lalu ayat 23, apa yang terjadi kalau kita penuh Roh Kudus? Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kita diurapi, kita diberikan kuasa memperkatakan. Kalau kamu bilang dosamu diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosamu tetap ada, dosa tetap ada. Kita dikasih karunia mengucapkan kata-kata penciptaan. Amin. Kalau kita diurapi Roh Kudus.
Rajin datang diurapi Roh Kudus. Apa yang kau katakan pasti terjadi. Bukan kita itu, Roh Kudus yang lakukan itu. Berdoa pun kita yakin doaku dijawab. Makanya Tuhan menjawab doa kita itu. Tidak tunggu-tunggu. Ya. Di mana itu? Markus 11 ayat 24. Ini apa kata Tuhan Yesus. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus bilang, apa saja kamu minta doakan, percaya bahwa kamu apa? Apa? Telah atau belum? Telah atau akan? Telah, sudah terima. Apa yang saya minta, saya yakin saya sudah terima. Amin. Tolong dengar, ini firman loh. Saya sudah dapat. Itu membuat kita jadi tenang hidup kita. Kenapa? Pokoknya apa yang saya minta saya sudah dapat. Pasti jadi. Itu bukan saya, itu karena Roh Kudus. Ya. Tuhan selalu berjanji pakai firman-Nya. Waktu umat Israel keluar dari Mesir. Ya. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, aku akan berikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu kepada umat Israel ini. Ya, dengarkan, asal kamu menuruti firman-Ku, tidak menyimpang ke kanan kiri, aku akan berikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu ini. Itu semua dengar, termasuk Yosua dan Kaleb. Dengar semua itu kata-kata firman melalui Musa. Silakan baca. Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ini katakan Musa, Tuhan. Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 7. Baca firman. Semua baca, ini firman. Tetapi sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini janji Tuhan. Aku akan bebaskan kamu dari penjajahan Mesir. Aku akan kasih kamu tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Asal kamu taat firman. Ulangan 8 ayat 2. Asal kamu taat firman. Ya. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah kau berpegang pada firman Tuhan atau tidak? Ya. Tuhan uji apakah kamu taat firman atau tidak. Kalau tidak taat firman, gagal kamu. Kalau kamu pegang firman, pasti berhasil. Apapun tantangan kamu hadapi, pasti berhasil. Amin. Makanya Tuhan suruh kepada Musa. Musa, kasih tahu kepada, pilih 12 orang dari pejabat-pejabat Israel. Ada 12 suku Israel. Ya. Tuhan bilang kepada Musa, pilih 12 suku Israel, pemimpin-pemimpinnya, untuk melihat tanah Kanaan yang kamu akan duduki. Utus mereka 40 hari. Lalu Musa memilih 12 suku Israel, pemimpinnya itu. Lalu Musa bilang kepada mereka, kamu kelilingi itu tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Bagaimana keadaannya? Lalu mereka, jadi 40 hari lamanya. Mereka keliling 40 hari. Ya, silakan baca itu. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Ini pilihan semua ini. Umat Israel pilihan Tuhan. Tapi tidak semua berhasil. Hanya 2 yang berhasil, yang 10 gagal total. Silakan baca. Tuhan berfirman kepada Musa, terus, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan.
Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Semua pemimpin hebat. Apakah semua berhasil diutus oleh Musa? Ayo kamu lihat tanah Kanaan yang berlimpah susu madu yang yang Tuhan janjikan pada kita. Bagaimana? Mereka semua masuk. Apa yang terjadi? Silakan baca. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bagaimana keadaan mereka? Silakan baca. Bilangan 13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, terus. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tuh, mereka takut. Ternyata masuk tanah Kanaan, waduh subur sekali itu. Dia bawa hasilnya luar biasa. Tapi bangsa yang menduduki tanah Kanaan itu bangsa orang tinggi besar. Bani Enak, raksasa-raksasa. Kita ini hanya seperti belalang-belalang aja, kecil. Gak mungkin kita kalahkan mereka. Jadi mereka itu imannya iman penglihatan, bukan iman firman. Ya. Mereka itu pemakan orang. Bani Enak makan orang. Kita nggak mungkin kalahkan dia. Makanya orang Israel itu berontak kepada Musa dan Harun. Ya. Tapi Yosua dan Kaleb yang tetap pegang firman Tuhan, jangan kamu berontak. Ya. Memang bangsa itu tinggi besar semua. Kubu mereka kuat, tapi kita sudah kalahkan mereka karena Tuhan yang menyertai kita. Allah Abraham Israel. Kita pasti menang, itu dia. Itulah Yosua dan Kaleb. Maka hanya Yosua dan Kaleb yang bisa berhasil masuk tanah Kanaan. Yang lain mati semua. Tahu-tahu pemimpin semua itu 10 orang. Itu iman mata itu, iman penglihatan. Dia lihat, waduh orang tinggi besar raksasa ini. Ya, kita nggak mungkin kalahkan. Kita ini hanya seperti belalang saja. Ya, kita pasti kalah. Itu namanya iman mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun kemana? Nah itu dia. Ini mata. Jangan beriman dengan mata. Beriman sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hanya Yosua dan Kaleb beriman sesuai firman. Matius 5 ayat 7. Saya mau supaya kalian punya iman Roh Kudus. Iman firman Tuhan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oh, I'm sorry. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, Ya. bukan karena melihat. Tuh, hidup karena percaya firman, bukan karena apa? Melihat. Bayangkan 10 pengintai tadi melihat dengan mata. Orangnya tinggi besar, raksasa, pemakan orang. Kita nggak mungkin. Tuh, iman mata. Yosua dan Kaleb tetap pegang firman. Memang benar begitu, tapi kita pasti mengalahkan mereka. Itu iman firman Tuhan. Teruskan, bilangan 14. Ayat 6 sampai 9. Ini kita menghadapi dunia penuh tantangan. Jangan takut. Silakan baca.
Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang punya iman firman Tuhan. Pegang firman, walaupun musuh kita tinggi besar, pasti kita sudah kalahkan. Amin. Hanya Yosua Kaleb. Makanya Tuhan bilang di dalam ayat 24. Ayat 24, bilang 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hanya Kaleb dan keturunannya yang masuk, termasuk Yosua. Kenapa? Kaleb dan Yosua imannya Roh Kudus, imannya Roh Kudus. Silakan baca. Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Ini iman Roh Kudus, iman firman itu iman Roh Kudus. Silakan baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Tuh. Ya, Yosua penuh Roh Kudus, Kaleb penuh Roh Kudus, iman Roh Kudus, iman firman Tuhan. Dua-duanya berani menghadapi semua tantangan. Pokoknya kami lihat memang tinggi besar. Dunia ini memang resesi, semua resesi. Tapi saya percaya firman Tuhan menyertai saya. Amin. Dunia resesi kamu lihat, tapi engkau resepsi. Amin. Itu iman itu. Ya, kita punya iman, jangan hanya ikuti cara manusia. Semua kamu, waduh ini bahaya. No. Saya yakin Tuhan gembalaku, Dia menyertai aku. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut. Dalam Tuhan menyertai aku. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Dari 600.000 orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. 600.000 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Tahu, yang berhasil hanya 2 orang, bayangkan. Hanya Yosua dan Kaleb masuk tanah Kanan. Yang lain berapa ratus ribu itu mati semua. Mati di padang gurun. Itu loh. Tuhan tidak lihat dari mayoritas. Tuhan melihat dari apa? Walaupun kamu hanya 2 orang, tapi kamu pegang firman, kamu lolos masuk tanah Kanan. Yang lain mati semua. 600.000 loh. 600.000. Mati semua. Supaya kita menghadapi tantangan dunia ini, jangan kita melihat situasi kondisi. Pandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus dan tatap wajahnya tenang. Harta dunia pun akan pudarlah. Dalam cahaya kasih-Nya besar. Pandang pada Yesus. Dunia akan hilang. Tapi Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Haleluya. Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah Kanan. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Ya. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, Ya. bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Yang lain mati karena kamu bersungut-sungut, kamu melanggar firman, mati semua kamu pada belantaran. Bayangkan tuh. Ya. Ini firman Tuhan. Kembali kepada firman, pegang firman. Dunia resesi, engkau resepsi. Dunia tak dapat memberi damai. Dunia penuh kesusahan. Tapi dalam cintanya Yesus ada senang selamanya. Amin. Itulah kita yang nyanyikan tadi.
Dunia tak dapat memberi damai, dunia penuh kesusahan, tapi dalam cintanya Yesus ada damai senang samanya. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo datang pada Yesus. Engkau punya masalah, datang pada Yesus. Silakan baca. Matius 11 ayat 8. Ini penting ini. Siapa punya masalah di sini? Jangan datang ke dukun-dukun. Jangan datang pada orang pintar. Datang pada Yesus. Matius 11 ayat 8. Apa kata Tuhan Yesus? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Anda punya masalah, datang pada Yesus. Yesus pasti selesaikan masalahmu. Amin. Mungkin engkau sudah mau KO. Matius 12 ayat 20. Sudah mau mati. Ya. Silakan baca. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tuh. Matius 12 ayat 20. Baca lagi itu. Ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan apa? Diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Bulu itu sudah patah. Tapi Tuhan bilang tidak akan patah. Ya. Sumbu itu masih berasap. Tidak akan dipadamkan. Nyala lagi. Itu Tuhan. Amin. Maka Daud katakan di dalam mana itu? Mazmur 23. Silakan baca. Mazmur 23 ayat 4, 5 dan 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di mana? Rumah Tuhan itu apa? Gereja. Berarti rajin ke gereja sepanjang masa. Amin. Berkat ada di gereja loh. Tolong dengar ini. Makanya Daud itu paling rajin datang ke gereja. Daud senang kalau diajak ke gereja. Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1. Lihat Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud bilang, aku bersuka cita kalau orang bilang, ayo mari jauh kita ke gereja. Daud senang diajak ke gereja. Bagaimana dengan kalian? Senang gak? Tahu gereja itu ada apa? Pintu gerbang surga. Semua berkat ada di gereja. Daud tadi katakan, Daud bilang apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku diberkati. Berkat itu dari Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita itu baik. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan akhiri. Yesaya 41 ayat 10. Silakan baca. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan. Allah menolong kita. Amin. Kalau kita diurapi Roh Kudus pasti menang. Kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 20 ayat 7. Ini ayat yang Tuhan kasih pada saya ini. Itu disampaikan pada umat Tuhan. Umat yang diurapi Roh Kudus pasti menang. Doamu pasti dijawab Tuhan. Silakan baca. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang yang diurapi Roh Kudus pasti beroleh apa? Kemenangan yang apa? Gilang gemilang. Berarti menang terus, menang. Ku menang, terus menang. Dan semua doa kita dijawab sama Tuhan. Amin. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ayat yang terakhir. Makanya tenang. Ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 7. Ini saya akhiri dengan firman ini. Supaya kalian tenang. Dunia bergejolak. Tapi kalian tenang. Tidur enak. Makan enak. Amin. Coba baca. 1
1 Petrus 4:7. Baca sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu dan apa? Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu kuasai dirimu jadi tenang. Jangan emosi, tenang aja. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Tak mengeluh dan tak lelah, tangan Yesus memimpinku. Tenang, amin, tenang. Itu firman Tuhan, tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan gelisah. Amin. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalian nyanyikan sekali lagi, kalian sendiri nyanyi. Sekalipun. Amin. Amin. Aku percaya berkat atasku melimpah. Amin. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Berkat-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami semuanya, yang berikan kami iman. Kami mohon Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami semuanya. Ingatkan kami firman-Mu itu. Berikan kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa-Mu, selalu berpegang pada firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami pegang firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ampun Bapa. Jikalau selama ini kami melanggar firman-Mu, kami mendukakan Roh Kudus, kami malas membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami. Akui dosa-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, saya mohon ampun untuk semua kesalahan, dosa saya, melanggar firman, mendukakan Roh Kudus. Saya menyesal. Saya minta ampun. Tuhan Yesus, mohon ampuni saya. Tuhan Yesus, sekarang saya buka hati saya. Saya mohon Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Tinggal dalam hidup saya. Menguasai hidup saya. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Saya milik Tuhan Yesus. Kepunyaan Tuhan Yesus. Silakan berdiri depan Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan Yesus, kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus katakan dalam Markus 11 ayat 13. Apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta.
Apalagi Bapa di surga akan berikan Roh Kudus kalau kita minta. Coba angkat kedua tanganmu ke atas. Minta Roh Kudus. Kalau kita minta Roh Kudus pasti Tuhan kasih. Haleluya. So minta Roh Kudus. Katakan, Tuhan Yesus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus-Mu, turun ke atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus, kami yakin, kami penuh Roh Kudus, kami diurapi Roh Kudus, kami diubah jadi manusia lain, berhasil, kami diberikan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Tuhan datang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, memenuhi kami semuanya, penuhi kami Roh Kudus. Roh Kudus sembuhkan kami yang sakit, Roh Kudus bebaskan kami yang terbelenggu, Roh Kudus ubah kami jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Haleluya. 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 Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang mengalir. Kalau Anda sudah penuh Roh Kudus mulai berbahasa roh. Yang sudah penuh Roh Kudus mulai berbahasa roh. Oh Yesus, saya mohon Tuhanku, curahkan Roh Kudus, memenuhi kami semuanya. Urapi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Beri kami kuasa di saksi Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, terus mengalir. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus, terima. Haleluya. Betapa pada katakan haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, terima urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima. Haleluya. Roh Kudus sedang mengalir. Roh Kudus sedang memulihkan. Roh Kudus memulihkan. Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus menyembuhkan. Roh Kudus berubah jadi manusia lain berhasil. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima. Haleluya. Roh Kudus yang bekerja dengan kita. Roh Kudus yang memproses kita. Roh Kudus yang memulihkan roh jiwa tubuh kita, dipulihkan Roh Kudus.
di roh jiwa tubuh yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah, sampai kedatangan Tuhan. Kita akan diangkat, dapat tubuh kemuliaan. Kita diangkat, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah, dan kelak turun ke bumi memerintah kerjaan sebeton bersama Tuhan Yesus. Sampai dunia ini dibinasakan melalui kiamat, tapi Yesus akan bawa kita masuk dalam Yerusalem yang baru, rumah Bapa di surga sampai selama-lamanya. Tuhan Maha Baik. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau segala-galanya kami. Kami bersyukur kami sudah diurapi Roh Kudus. Kami diberikan kuasa. Kami akan berhasil, terus berhasil. Dunia resesi, kami resepsi. Maka saat ini Bapak, kami akan membawa seluruh persembahan, persepuluhan kami dan korban kami untuk ladang Tuhan. Roh Kudus pimpin kami memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Karena firman katakan terlebih berbahagia orang memberi pada menerima. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk memberi dalam nama Yesus. Karena Kau akan melipat gandakan pada kami beratus bahkan beribu kali lipat. Mujizat akan terjadi. Karena berkat Tuhan jadikan kami kaya, susah payah tidak menambahin. Roh Kudus pimpin kami untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Di depan kita ada kotak perpuluhan dan persembahan. Kalau kalian masukkan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selalu katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memberi selalu katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan balas dengan berkelimpahan. Haleluya. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Kristuslah penaju, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat pancinya. Laskar Kristus maju, maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Kristuslah penaju, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat pancinya. Laskar Kristus maju, maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau Onward Christian soldiers, marching into war. The cross of Jesus going on before. Christ the royal master is the kingdom full. Onward into heaven, see His banner flow. Onward Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on
kita. Bapak, terima kasih untuk umat-Mu yang Kau kasih ini Bapak. Engkau sudah pakai mereka dengan tulus ikhlas. Karena hati menyalurkan perpuluhan untuk ladang Tuhan. Kami yakin sesuai Maliaki 3 ayat 10. Engkau akan balas pada mereka dan berkelimpahan. Supaya mereka hidup berkelimpahan terus. Kau datang supaya kami punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Engkau datang. Semua itu kasih karunia-Mu. Engkau juga datang menyembuhkan kami yang sakit. Kami doakan saudara kami yang sakit. Kami doakan untuk hamba Dr. Retno Bapak. Dan juga Ibu Puanda. Kedua ibu ini sudah tua. Tapi kami yakin Engkau punya rencana ke ibu-ibu ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Yesus Kristus. Engkau datang ke dunia menyembuhkan orang sakit. Iblis sudah membawa sakit penyakit. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi Yesus datang supaya kami punya hidup segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang supaya kami yang sakit jadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon padamu, ulurkan tangan menjamah Dr. Retno dan juga Ibu Wanda. Urapi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus cabut sakit penyakit di tangan iblis pada mereka. Cabut sampai akar-akarnya lenyap dari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka ini jadi sembuh, jadi kesaksian bagi kemuliaan nama Kristus. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami doakan saudara kami yang berulang tahun. Kami doakan untuk hamba-Mu Yesaya Yongki yang berulang tahun, juga untuk Pak Yosua. Urapi kedua hamba-Mu ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang terbatas. Roh Kudus Engkau yang memberikan pada mereka hadiah ulang tahun yang terbaik daripada-Mu, yang membuat mereka semakin indah di mata Tuhan. Semakin Kau pakai pada akhir zaman ini. Supaya kedua hamba-Mu ini sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, yang penuh Roh Kudus dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau menuntun kedua hamba-Mu ini berjalan roh, dipimpin Roh Kudus. Sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Berkati kami. Silakan saudara berdiri. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus untuk menerima berkat daripada. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel melimpah kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus curahkan berkat rohani surga turun kepada umat-Mu ini. Umat-Mu penuh dengan berkat rohani surga. Jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pada Roh Kudus yang terus menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain. Berikan kita karunia dan kuasa di saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang puji hormat. Duduk sebentar, kita dengar pengumuman.
Salam. Kita percaya kita diberkati. Amin. Kita tidak seperti kita datang, tapi kita percaya kita pulang sudah. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Silas Bella yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati Pak Silas Bella dengan keluarga, dengan berkat kelimpahan, berkat rohani, jasmani. Amin. Pengumuman yang pertama yang akan saya sampaikan, jangan lupa bahwa ibadah kita pada minggu depan, pada jam yang sama pukul 9, jangan lupa kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena kita tahu bahwa hari-hari ini akan semakin berat. Persoalan yang kita hadapi akan semakin, tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Tapi hanya melalui Yesuslah akan memberikan jalan kepada kita, solusi, dan Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Kita terus memakai prokes, masker, kecuali para pelayan mesbah diberikan perkecualian. Ya. Tapi kita sebagai jemaat semua, kita tetap akan mengikuti prokes. Pada siang hari ini ada ibadah Yos. Ya. Pada pukul 2 siang ini, pembicaranya akan disampaikan oleh PS Parwasana dengan tema Trustworthy Person ya, pada pukul 2 siang hari. Jangan lupa. Yang ketiga ada ibadah pembinaan iman ya pada hari Senin malam pukul 7. Jangan lupa pukul 7 malam besok pembicaranya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Silas Bella. Yang ketiga, ada ibadah kita juga, ibadah tengah minggu pada hari Kamis, ya, pukul 7 malam, melalui Zoom. Firman yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Erikson Huta Barat. Ya. Erikson Huta Barat, Kamis pada tanggal 2 Maret pukul 7 malam melalui Zoom. Yang keempat, jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang akan mau melakukan komsel di rumahnya atau mau didoakan, jangan lupa bisa dibicarakan dengan Bapak Michael. Ya. Selanjutnya ada doa selesai ibadah ini, bagi para pengerja jangan pulang dulu, kita akan lanjutkan dengan doa. Terima kasih, itu aja semua. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita selesai, sampai ketemu dalam kebaktian kita di minggu yang akan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan salam satu sama yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.